Halo mahasiswa semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvi Sentia. Saya pengampu mata kuliah Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan. Oke teman-teman semua, pada segmen kali ini saya akan membahas tentang definisi surat, kemudian fungsi surat, serta jenis-jenis surat. Oke teman-teman semua, mari kita saksikan videonya. Oke, halo teman-teman semua. Tadi kita akan membahas tentang apa sih definisi dari surat, kemudian jenis surat, serta fungsi surat. Nah, untuk definisi surat, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi kan dengan kata surat. Surat itu seringkali kita dengar dalam kegiatan sehari-hari, ya. Kemudian selain itu, pada kegiatan di organisasi mungkin surat itu sehari-hari selalu digunakan gitu. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kalangan pribadi mungkin surat itu sudah jarang digunakan, bahkan sudah nggak mempergunakan sama sekali gitu. Karena apa? Karena untuk menyampaikan informasi, informasi itu selain dengan surat, sekarang itu zaman modern, bisa menyampaikan informasi lewat pesan elektronik ya. Kalau sekarang itu kita sering pakai WA gitu kan. Nah, tetapi dalam kenyataannya di instansi ataupun organisasi ataupun di perkantoran itu masih digunakan sekali teman-teman untuk surat ini. Nah, kita perlu tahu nih apa sih pengertian surat gitu. Nah, jadi surat itu menurut Pratama adalah merupakan alat atau sarana untuk mengambil pernyataan atau mengambil informasi secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lain, baik atas nama sendiri, jabatan yang disandang dari suatu instansi, perusahaan ataupun organisasi. Nah, kita bisa lihat nih menurut Pratama ini bahwa surat itu alat. Jadi alat dalam mengambil pernyataan atau mengambil informasi gitu kan. Nah, itu menurut pengertian surat menurut Pratama. Nah, kemudian menurut Sendar Meyanti, surat itu adalah alat komunikasi yang berasal dari suatu pihak yang ditunjukkan kepada pihak lain untuk menyampaikan warkat. Nah, kalau tadi kata Pratama itu alat untuk mengambil pernyataan atau mengambil keputusan. Kalau menurut Sendar Meyanti, surat itu adalah alat komunikasi yang berasal dari suatu pihak yang ditunjukkan kepada pihak lainnya untuk menyampaikan warkat. Kemudian surat menurut Suhanda Panji. Nah, surat itu adalah sehelai kertas atau lebih yang memuat suatu bahan komunikasi yang disampaikan oleh seorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun kedutaan dalam organisasi kantor. Nah, teman-teman, tadi itu pengertian surat menurut beberapa ahli. Nah, jadi kita dapat simpulkan pengertian dari surat adalah suatu alat untuk menyampaikan suatu informasi dari pihak kesatuan kepada pihak lain yang berupaya sebuah tulisan atau sarana untuk mengambil pernyataan secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke fungsi surat. Yang pertama, alat bukti tertulis. Nah, jadi dalam surat itu ada fungsi yang namanya alat bukti tertulis. Biasanya kalau file-file kita itu kan dokumentasikan, mau itu direkam dan lain-lain. Nah, surat itu kan sebagai alat bukti tertulis, nanti disimpannya dalam bentuk kertas gitu. Jadi fungsi surat ini yang pertama, alat bukti tertulis itu adalah tadi bukti surat sebagai tulisan. Kemudian fungsi surat yang kedua yaitu bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan hukum gitu. Itu fungsi yang kedua gitu. Jadi surat itu berfungsi sebagai bukti yang otentik gitu. Contoh nih, apabila kita mempunyai surat sertifikat gitu kan. Nah, itu bisa menjadi bukti otentik bahwa kepemilikan hak atas tanah gitu, sertifikat. Contoh lain lagi, jikalau ada surat perjanjian gitu, apabila nanti kita ada masalah nih di pengadilan, maka surat perjanjian itu bisa menjadi bukti teman-teman nanti di pengadilan gitu. Kemudian yang ketiga, fungsi surat selanjutnya yaitu referensi dalam merencanakan. Artinya dengan surat itu bisa menjadi dasar apa yang akan kita rencanakan ke depannya teman-teman gitu. Kemudian yang keempat, alat untuk mengingat.
Contoh nih teman-teman, apabila kita ada undangan nih ya, kita lupa nih kapan akan dilaksanakan, terus harinya kapan, di mana. Nah, kita bisa melihat lagi suratnya kembali gitu. Kapan dilaksanakan, harinya hari apa, jam berapa, dan tempatnya di mana. Jadi surat ini sangat berfungsi sekali untuk menjadi alat pengingat. Kemudian yang kelima itu menjadi pedoman untuk bertindak. Artinya surat itu berfungsi sebagai bagaimana kita bisa bertindak gitu. Contoh ya, dalam surat perintah gitu ataupun surat tugas. Nah, di dalam surat perintah itu dijelaskan gitu apa yang harus kita lakukan oleh pimpinan atau yang diperintahkan oleh pimpinan. Dengan surat tugas atau surat perintah dijelaskan bahwa kita itu harus melakukan apa gitu. Kemudian fungsi surat yang keenam itu duta atau wakil organisasi. Jadi dengan surat itu kita tidak perlu datang ke kantor instansi ataupun organisasi, tetapi dengan surat itu bisa mewakili semua informasi yang akan kita sampaikan kepada organisasi tersebut atau instansi tersebut gitu. Kemudian yang ketujuh ya, yang ketujuh itu ada dokumen histori dari suatu kegiatan. Jadi dengan surat kita bisa menyimpan atau mengarsipkan apa saja sih dokumen atau kegiatan yang sudah kita lakukan gitu di masa lalu gitu. Jadi dengan surat itu bisa menjadi arsip kegiatan apa saja yang kita lakukan gitu. Kemudian yang terakhir itu fungsi surat selanjutnya itu ada keterangan keamanan. Jadi dengan surat kita bisa mengamankan apa yang menjadi hak kita. Contoh tadi sertifikat. Ya kalau kita tidak mempunyai sertifikat kan tidak tahu tuh ya. Maksudnya tidak aman rumah kita, tanah kita. Tetapi dengan kita membuat sertifikat hak milik, apa yang dimiliki kita itu akan aman, terjaga, dan salah satunya itu menjadi bukti bahwa kitalah yang mempunyai tanah dan bumi tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi itu ya, fungsi surat itu ada 8. Diingat-ingat teman-teman gitu. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas apa itu pengertian surat, kemudian fungsi dari surat. Sekarang kita bahas jenis-jenis surat. Nah, jadi jenis surat itu ada 2. Yang pertama itu ada surat pribadi gitu. Jadi surat pribadi itu adalah jenis surat yang pertama gitu. Surat pribadi merupakan jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau individu tertentu. Bisa berupa interaksi atau korespondensi antar keluarga atau teman. Jadi surat pribadi ini bukan berasal dari instansi ataupun organisasi, melainkan dari individu atau dari kita sendiri gitu. Biasanya ini digunakan untuk interaksi antara kita dengan teman, kita dengan keluarga gitu. Bukan dari kita ke instansi gitu. Kemudian ciri-ciri surat pribadi antara lain itu tidak mempunyai kop surat gitu. Jadi dalam surat pribadi itu langsung gak ada kop suratnya gitu kan, berbeda dengan surat resmi. Kemudian tidak memiliki nomor surat gitu. Selain tadi tidak mempunyai kop, kemudian tidak mempunyai nomor surat. Kemudian yang ketiga, jenis dalam pembukaan dan penutup juga bervariasi. Jadi tidak baku teman-teman kalau dalam surat pribadi itu. Kemudian menggunakan bahasa bebas dan cenderung tidak resmi, serta format sesuai surat itu formatnya juga bebas gitu, tidak terikat aturan tertentu. Nah, itu untuk surat pribadi. Ya, kita simpulkan, jadi surat pribadi itu adalah surat yang dibuat oleh pribadi atau individu untuk keperluan contoh untuk berinteraksi dengan keluarga, kemudian atau dengan teman. Dan kita perlu ingat bahwa dalam surat pribadi itu tidak mempunyai kop surat, tidak mempunyai nomor surat, serta bahasanya juga tidak baku gitu. Nah, itu untuk surat pribadi yang pertama. Kemudian jenis surat yang kedua yaitu surat resmi. Nah, surat resmi ini dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas
Jadi kebalikan tadi, kalau tadi surat pribadi itu dibuat oleh individu, kalau surat resmi itu dibuat oleh organisasi, dinas, ataupun lembaga lainnya gitu. Nah, kita bahas ya ciri-ciri surat resmi. Oke, yang pertama itu terdapat kepala surat atau kop surat serta nama instansi lembaga pada bagian-bagian surat. Nah, kita lihat nih dalam surat resmi itu kan biasanya ada kop surat atau sering juga disebut dengan kepala surat. Nah, di dalam kop surat itu apa saja sih teman-teman yang ada isinya di kop surat? Yang pertama itu ada nama instansi ya, nama instansi. Kemudian yang kedua juga ada logo dari instansi ataupun dari organisasi ya. Kemudian yang ketiga alamat dari instansi gitu. Selain alamat juga ada nomor HP, nomor telepon, kemudian ada email dan lain-lain. Itu dalam kop ya. Kemudian yang kedua, ciri dari surat resmi itu ada nomor surat dan lampiran sebagai berkas pendukung. Nah, artinya di dalam surat resmi itu kan ada nomor surat, dan nomor surat itu nggak sembarangan teman-teman tulis, tapi ada aturannya. Itu disesuaikan dengan klasifikasi nomor surat gitu. Nah, nanti ya kita akan pelajari di materi selanjutnya untuk bagaimana sih cara penomoran surat resmi gitu kan. Kemudian ada lampiran. Jadi di dalam surat resmi itu biasanya ada lampiran. Jadi disesuaikan. Apabila dokumennya ada lampiran, di lampirannya ditulis contoh 1 lembar atau 1 berkas. Kalau tidak kita lewati saja. Itu untuk ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada bahasa baku dan resmi. Nah, itu dibuat dalam format tertentu. Jadi dalam surat resmi itu berbeda tadi dengan surat pribadi. Kalau surat resmi itu harus memakai bahasa yang baku sesuai dengan KBBI ya teman-teman. Jadi harus baku gitu. Kemudian yang keempat, pada bagian surat terdapat salam pembuka dan salam penutup. Jadi di dalam surat resmi itu harus ada teman-teman salam pembuka dan salam penutupnya. Dan itu harus disesuaikan. Kalau kita pakai salam pembukanya Assalamualaikum, berarti salam penutupnya juga disesuaikan dengan salam pembukanya, yaitu Waalaikumsalam. Kalau seandainya kita pakai salam pembukanya dengan hormat, berarti berarti di salam penutupnya itu memakai hormat kami. Jadi untuk salam pembuka dan salam penutup itu disesuaikan saja gitu. Kemudian yang selanjutnya juga surat resmi atau surat dinas itu harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang membuat surat. Artinya surat resmi itu harus ada cap selain tanda tangan dari si pemimpin atau pembuat surat, juga harus juga disertai dengan stempel dari lembaga tersebut. Berbeda ya tadi dengan surat tidak resmi atau surat pribadi itu tidak memerlukan stempel gitu. Bahkan tanda tangan juga kadang ada yang pakai, kadang enggak kalau dalam surat pribadi. Kalau dalam surat resmi itu diwajibkan teman-teman pendandatanganan dan stempel sebagai identitas atau keabsahan dari surat resmi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya lampiran jika ada, kalau tidak bisa dilewati gitu. Kemudian adanya perihal yang jelas. Artinya perihal ini adalah judul surat. Nah, contoh kalau kita mau membuat surat undangan, di dalam surat tersebut dituliskan perihalnya undangan. Jadi jelas gitu. Apakah itu surat undangan? Kalau kita membuat surat perintah berarti perihalnya apa? Berisi apa gitu. Nah, itu disesuaikan. Jadi contoh tadi pembuatan surat undangan, perihalnya tentang undangan, atau surat edaran, perihalnya edaran, seperti itu. Kemudian ciri-ciri dari surat resmi selanjutnya yaitu memakai bahasa yang singkat, lugas, dan jelas. Artinya tidak bertele-tele teman-teman, tidak seperti surat pribadi yang kita buat gitu. Kalau surat resmi itu dibuat secara singkat, jelas, dan padat gitu. Dan bahkan di dalam surat pribadi, di dalam surat resmi itu isinya itu tidak sampai beberapa paragraf, hanya 2 paragraf aja. Jadi disusun secara singkat dan jelas. Nah, itu teman-teman jenis surat pribadi dan
jenis surat resmi. Jadi teman-teman harus sudah paham, diingat-ingat bahwa jenis surat itu ada dua, yang pribadi dan resmi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tadi mengenai definisi, kemudian tadi mengenai fungsi surat, dan yang terakhir mengenai jenis-jenis surat. Biar lebih jelas teman-teman, saya akan memperlihatkan nih contoh teman-teman contoh surat resmi dan surat pribadi supaya teman-teman bisa membedakan mana itu surat pribadi dan resmi. Oke, kita lihat teman-teman. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas satu persatu apa itu pengertian surat, kemudian jenis-jenis surat, kemudian juga fungsi. Nah, agar lebih jelas lagi, kita lihat contoh dari surat resmi dan surat pribadi. Nah, kita lihat nih di gambar. Untuk surat resmi, kita lihat bahwa dalam surat resmi itu terdapat kop surat teman-teman. Pertama, di dalam kop surat itu ada identitas dari instansi. Nah, ini contohnya ya, Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara. Di sini kemudian kita lihat ada juga alamat dari instansi, kemudian nomor telepon sampai nomor fax juga disertakan. Dan yang paling penting, kalau dalam surat resmi itu pasti mempunyai logo instansi di dalam kop suratnya. Terus kita lihat, bandingkan dengan surat pribadi. Nah, kalau surat pribadi itu teman-teman nggak mempunyai kop surat, berbeda tadi dengan surat yang resmi. Kemudian kita lihat lagi di bagian-bagian suratnya bahwa dalam surat resmi itu ada yang namanya lampiran, perihal, dan nomor surat. Nah, ini yang perlu ditekankan ya teman-teman, dalam surat resmi itu ada nomor surat. Nah, di dalam nomor surat ini tidak sembarangan kita tulis, tapi ini ada kode klasifikasi surat, dan nomor ini biasanya kita dapatkan di tata usaha, bagian tata usaha. Kemudian juga ada lampiran. Nah, lampiran ini ditulis apabila ada dokumen yang dilampirkan atau disertakan pada surat. Kalau tidak ada, kita strip aja. Kalau ada, contoh satu dokumen gitu. Kemudian dalam perihal, nah perihal ini adalah judul dari surat gitu teman-teman. Nah, karena ini undangan, kita tulis saja dengan undangan. Kemudian kita lihat nih dalam surat pribadi. Nah, dalam surat pribadi itu nggak mempunyai nomor, nggak mempunyai lampiran, nggak mempunyai perihal gitu. Jadi langsung saja ke inti informasi dari surat. Nah, kita lihat lagi dalam surat resmi. Di dalam surat resmi itu tadi selain kop surat, kemudian ada nomor, lampiran, kemudian perihal, kemudian ditunjukkan kepada siapa suratnya, dan kemudian isi dari surat. Nah, kalau dalam surat pribadi itu langsung aja ke inti informasi langsung gitu. Kemudian yang membedakan lagi antara surat pribadi dengan resmi tadi, kalau surat resmi itu bahasanya tidak bertele-tele seperti surat pribadi, jadi langsung ke inti permasalahan atau secara lugas, jelas gitu. Bahkan tidak lebih dari 3 paragraf gitu kalau surat resmi. Kemudian ke bawahnya lagi ada tanda tangan yang membuat surat. Nah, dalam surat resmi itu jelas siapa yang membuatnya, kemudian ditandatangani sampai dicap instansi atau organisasi. Nah, kalau dalam surat pribadi itu cukup dengan tanda tangan yang membuat surat saja, bahkan nggak ditandatangani pun nggak jadi masalah kalau dalam surat pribadi. Nah, kita bisa lihat nih dalam gambar, teman-teman mungkin kalau lihat gambar sekilas sudah tahu ya perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi. Jadi sudah terlihat jelas ya, selain tadi kop, kemudian bahasa, kemudian tadi yang terakhir tanda tangan dan cap surat. Nah, itu teman-teman perbedaan surat resmi dan surat pribadi gitu. Oke, cukupkan sekian dari saya teman-teman. Nah, nanti kita lanjut lagi dalam pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, nah itu teman-teman kesimpulan dari surat. Jadi surat itu adalah suatu informasi atau
suatu alat yang disampaikan dari pihak satu ke pihak yang lainnya gitu. Nah, dalam penyusunan surat ada beberapa hak yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah bahwasannya setiap surat itu memiliki ciri-ciri khusus teman-teman yang membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, baik dari segi isi maupun bentuknya. Namun semua surat itu mempunyai persamaan antara lain. Yang pertama itu mempunyai bagian-bagian tertentu. Artinya di dalam surat itu ada bagian-bagian tertentu. Contoh, ada kop surat, ada alamatnya, kemudian ada salam pembuka, ada isi surat, sampai penutup. Kemudian yang kedua mempunyai bahasa yang baik. Jadi di dalam surat itu walaupun tidak baku tetapi sama-sama mempunyai bahasa yang baik gitu. Yang ketiga ditulis dengan mengindahkan norma-norma yang berlaku. Artinya penulisan itu ada yang sesuai dengan KBBI atau tidak sesuai gitu. Jadi disesuaikan aja itu suratnya, apakah itu surat pribadi atau surat resmi. Nah, itu teman-teman tadi beberapa kesamaan yang ada pada surat gitu.